Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mas Haikal, mana Mas Haikal? Minta tolong dicas ininya. Sebentar. Kemuliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan tanda bahwa Allah SWT memberikan fadilah yang besar kepada kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena rahmat dari Allah, seandainya bukan karena fadilah dari Allah, mungkin kita akan mengikuti langkah-langkah setan. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Ikhwati fillah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan kaji beberapa cara. Saya akan kaji ayat maupun hadis yang berbicara tentang cara. Cara apa ya? Cara orang melakukan tazkiyatun nafas. Cara orang melakukan tazkiyatun nafas. Ini penting karena banyak sekali orang itu ketika melakukan tazkiyatun nafas salah cara, sehingga nggak dapat apa-apa. Maka insya Allah kita akan kaji cara tazkiyatun nafas. Ada sebuah kitab namanya Ashru Qawaid li Tazkiyatin Nafas. 10 kaidah untuk melakukan tazkiyatun nafas. 10 cara, 10 kaidah mendasar untuk melakukan tazkiyatun nafas. Ini yang akan kita bahas. Nanti nggak tahu dapat berapa, tapi intinya kita akan bahas. Namun sebelumnya, apa tuh tazkiyatun nafas itu? Tazkiyatun nafas itu, kalau bahasa Indonesianya tazkiyah itu pensucian. Nafas itu jiwa, pensucian jiwa. Ada orang yang jiwanya kotor, maka disucikan. Ada orang yang jiwanya itu habis maksiat, jiwanya kan ada celah atau ada cacat, seperti besi. Besi itu kalau kena karat mesti bekas karatnya susah dihilangin. Karatnya gimana caranya biar bisa hilang, terus nanti biar besinya itu lembut lagi, halus lagi, gimana ada caranya kan? Sama jiwa juga seperti itu. Makanya disebut dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Sekarang kita coba cek dari sisi unsur katanya.
Tazkiyah itu maknanya 3. Tazkiyah itu maknanya 3. Yang pertama, tazkiyah bermakna nama yanmu, nama yunami, tanminya, menumbuh. Tazkiyatun nafas berarti menumbuhkan jiwa atau pertumbuhan jiwa. Jiwa itu tumbuh, Pak. Jiwa itu tumbuh. Jiwa itu tumbuh beriringan dengan amalan kita. Kalau amalan kita baik, jiwanya ikut baik. Kalau amalan kita buruk, jiwanya ikut buruk. Nah, itu pertumbuhan jiwanya seperti itu. Apa bukti kalau jiwa itu tumbuh? Anak-anak kecil hari ini, anak-anak kecil sekarang ini keinginannya tidak seperti keinginan anak remaja. Anak remaja keinginannya tidak seperti keinginan orang yang sudah dewasa. Begitu pertumbuhan. Jiwa juga tumbuh. Terus makna kedua, tazkiyah artinya tathhir. Tazkiyah artinya tathhir. Tathhir itu artinya pembersihan. Pembersihan jiwa. Tazkiyah pensucian, tathhir pembersihan. Kenapa butuh dibersihkan? Ya tadi, pertumbuhan jiwa itu terkadang ada amalan yang buruk yang menyertainya, sehingga jiwa itu butuh dibersihkan dari kotoran. Memang kerjaan manusia itu begitu setiap hari, seumur hidup. Ada pertumbuhan jiwa, ada pembersihan jiwa. Alhamdulillah kalau perbuatannya tiap hari baik. Kalau nggak baik, butuh dibersihkan karena jiwanya telah ternoda oleh perbuatan buruk tersebut. Makna ketiga, tazkiyah berarti islah, memperbaiki. Emang bisa Ustaz memperbaiki jiwa? Bisa. Jiwa tumbuh beriringan dengan amalan baik maupun amalan yang buruk. Ya kan? Amalan yang buruk mengotori jiwa. Kemudian kita melakukan melakukan yang kedua, proses kedua, yaitu apa? Pembersihan jiwa. Yang buruk-buruk ini dibersihkan. Setelah dibersihkan, ternyata jiwa ini ada cacatnya, ada celahnya, ada bekasnya. Bekas ini perlu diperbaiki. Makanya ada kata islah. Bagaimana cara kita memperbaiki jiwa? Bagaimana cara kita membersihkan jiwa setelah ada kotoran? Setelah dibersihkan dari kotorannya, ada bekas buruknya, ada bekas cacatnya. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita akan pelajari. Tapi yang pasti, orang kalau ingin memperbaiki jiwanya, dia harus banyak beramal soleh. Yang pasti kan gitu. Jadi amalan soleh ini menutup keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita punya keburukan, maka hapuslah keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu bukan cuma sebatas menghapus keburukan, tapi memperbaiki celah-celah yang tadi cacat, celah-celah jiwa kita yang tadi ada bekas keburukannya. Itu makna tazkiyah, Pak. Itu makna apa? Tazkiyah. Maka tazkiyatun nafas artinya secara umum atau bermakna pensucian jiwa. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Karena apa? Orang kalau berhasil mensucikan jiwanya, apa kata Allah SWT? Qad aflaha man zakkaha. Siapapun orang yang berhasil mensucikan jiwanya, maka dia adalah orang yang beruntung. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Man, siapapun zakkaha,
orang-orang yang melakukan pensucian jiwa itu beruntung. Tidak ada kata rugi melakukan pensucian jiwa, walaupun mungkin secara lahiriah dia sedang rugi. Contoh Pak, tidak ada kata rugi orang melakukan pensucian jiwa, walaupun secara lahiriah terkadang rugi. Ada kesempatan loh, ini contoh ya. Ada kesempatan loh, ibu yang di sana itu matanya agak rabun. Jadi kalau kita beli maem, pakai uang 10.000, nanti kembalinya 20.000. Ada Pak? Oh, zaman anak SMA ambian tadi. Zaman anak SMA ambian. Oh, itu ibu itu matanya agak rabun. Kalau jualin makanan, uang kita 10.000, nanti kembaliannya 20.000. Ayo ke sana. Kalau kita menggunakan ayat tadi, qad aflaha man zakkaha, kita menahan diri dari perbuatan maksiat seperti itu, beruntung Pak, beruntung. Walaupun mungkin secara lahiriah nggak jadi dapat duit 20.000 sama makan gratis. Caranya kan haram, caranya nggak boleh. Nah ini, tapi pastilah siapapun orang yang menjaga hatinya, mensucikan jiwanya, dipastikan dia beruntung di sisi Allah SWT. Contoh kecil kan, contoh besar banyak. Contoh besar banyak. Kalau kita adalah seorang pejabat di sebuah pemerintahan, mungkin bisa kok kita melakukan mak'ab dana, bisa. Tulisannya 500.000 jadi 5 juta, bisa Pak. Tergantung kita mau bagaimana. Kita lagi punya kekuasaan, kita lagi punya kekuatan tanda tangan, mau apapun bisa untuk menguntungkan diri kita. Tapi ingat kata Allah, qad aflaha man zakkaha, siapapun orang yang membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari perbuatan maksiat itu, dia pasti beruntung. Meninggalkan maksiat itu, meninggalkan maksiat korupsi, kita nggak jadi korupsi, kita nggak jadi mak'ab dana, kita nggak jadi tanda tangan keburukan, itu beruntung di sisi Allah. Walaupun mungkin secara lahiriah, wah orang-orang sana pada korupsi, masa aku enggak, kayak rugi, secara lahiriah kayak rugi, gitu Pak. Jadi sungguh beruntung orang yang telah melakukan pensucian jiwa. Tapi sebaliknya, waqad khaba man dassaha, sungguh telah celaka orang yang melakukan pengotoran jiwa. Jadi jiwanya dikotori dengan maksiat ini, maksiat itu, kesempatan-kesempatan hawa nafsu dipakai terus, dilampiaskan terus. Khaba, sungguh dia tidak beruntung, sungguh dia telah rugi. Beberapa ulama mengatakan waqad khaba man dassaha, sungguh telah celaka, sungguh telah rugi orang yang melakukan pengotoran jiwa. Dassaha, pengotoran jiwa. Pengotoran jiwa itu ada beberapa cara kata para ulama. Satu, akhfa bil ma'asi. Yang pertama, terkadang ada orang bermaksiat dan dia sembunyikan maksiatnya, apalagi terang-terangan ya. Menyembunyikan maksiat saja itu sudah mengotori jiwa, dan dia menjadi orang yang tidak beruntung, menjadi orang yang rugi. Kok apalagi maksiat itu ditampil-tampilkan, ditampak-tampakkan. Ya Allah, anak muda sekarang hati-hati, lagi zaman main TikTok, joget-joget tangan dan lain sebagainya. Ya Allah, ya kan? Ya kalau jilbab, kalau nggak pakai jilbab gimana? Pakai jilbab joget-joget tangan aja agak merinting, lihat kan? Apa benar rangga jilbab umpamanya kan? Apalagi sampai
menampak-nampakkan kemaksiatan. Kata para ulama ketika menafsirkan kalimat dassaha, pertama apa? Akhfaha bil ma'asi. Orang itu menyembunyikan kemaksiatan yang dia lakukan. Itu sama dengan dia tidak beruntung dan sama dengan dia sudah melakukan perbuatan pengotoran jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, danasaha bil uyub warrada'il, mengotori hati dengan aib dan dengan sifat tercela. Kacau Pak, Bu, ini kacau sekali. Kalimat ini mengerikan. Danasaha bil uyubi warrada'il, mengotorinya dengan aib dan sifat tercela. Orang senang marah, sidik-sidik nesu, itu aib. Sidik-sidik nesu itu tercela. Tapi dia mengaku, aku gini orang nesu orang aku, lah kok piye to? Aku nek orang nesu orang aku, itu kan lucu. Nek wong teko ning omah sidik-sidik salah tak nesoni lho. Lah nesu kok jadi bangga. Padahal itu sifat tercela. Kemana-mana ngomongin orang, kalau nggak ngomongin orang nggak bangga, itu kan sifat tercela. Sifat tercela atau aib ini ketika terus-menerus dilakukan maka akan menjadi dasar mengotori jiwa. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, makna dassaha adalah saffalaha wa haffaraha, merendahkannya dan menjatuhkan jiwanya. Allah sudah berikan jiwa yang indah kepada Anda, jiwa itu dikotori. Allah sudah angkat anak-anak kita, manusia-manusia berilmu dengan ilmunya, anak-anak kita dengan hafalan Qur'annya begitu besar, hafalan Qur'annya tidak bermanfaat. Begitu besar, anak yang hafal Quran itu justru malah bermaksiat. Allah sudah angkat kita dengan Al-Quran, kita sendiri menjatuhkannya. Allah sudah angkat kita dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam ilmu pengetahuan agama, fiddin yang setiap hari kita pelajari, kita jatuhkan sendiri dengan perbuatan maksiat kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi ikhwati fillah, itu lawan dari tazkiyah, yaitu apa? Tadnisah. Lawan dari tazkiyah, pensucian, adalah tadnisah, pengotoran. Itu Pak. Maka kalau sudah seperti ini, mau tidak mau kita harus melakukan tazkiyatun nafas terus menerus agar kemudian kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Itu pengertiannya. Pengertian dari tazkiyatun nafas. Nah, sekarang poin kedua. Apa poin kedua? Poin kedua, terlalu banyak orang yang ingin melakukan pensucian jiwa tapi salah cara. Gara-gara maksiat sebenarnya, cuman orang nggak ngerasa. Kalau hatinya tuh kemerungsung gara-gara maksiat, dia nggak ngerasa. Hatinya kemerungsung, pikirannya aduh aut-autan semrawut. Belum lagi ditambah utangnya ukeh, ya kan? Belum lagi urusan anak-anaknya, belum lagi urusan kantornya, belum lagi di rumah. Kayaknya berantakan semua hidup ini. Kayaknya berantakan. Dia nggak ngerasa kalau sebenarnya itu gara-gara maksiat. Cuman nggak ngerasa karena setan berhasil menutupi maksiat itu dari dalam diri kita, dari dalam diri manusia. Akhirnya banyak orang salah cara untuk menenangkan diri, menenteramkan jiwanya. Salah caranya banyak sekali. Ada orang yang kondisinya seperti itu. Ini ada orang yang kondisinya seperti ini. Apa yang dia lakukan? Dia panggil istrinya, Bu, yuk kita refreshing. Ngapain Pak refreshing? Nenangin jiwa. Nah itu kan sering gitu ya, ada ya. Refreshing kemana? Ke pantai, ke Gunung Kidul. Kemana? Ke Sadranan atau kemana gitulah umpamanya. Iya kan? Akhirnya nyopir ke sana, ya bismillah juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya ngomong bismillah juga. Bismillah yuk mangkat. Sampai sana
Matanya melihat lautan yang begitu luas, seakan-akan lepas itu semua urusan, seakan kemerungsungnya lepas semuanya. Begitu melihat lautan, wah dia teriak, wah gitu kan, hilang itu stres-stresnya tuh, hilang semuanya. Pagi makan bareng, wah bersendaguro ya kan, siang juga begitu, begitu rasanya. Sore ngelihat apa namanya itu, matahari tenggelam tuh namanya sunset ya, ngelihat sunset, wah indahnya gitu. Tiba masanya pulang, begitu sampai rumah apa yang terjadi? Kemerungsung meneh Pak, betul? Ya gitu itu kita. Ada contohnya Pak, siapa ya? Kira-kira siapa nih yang begitu tuh? Hampir semua rata-rata ya. Kayak ini udah jadi tradisi. Kayaknya ingin melakukan tazkiyatun nafas tapi larinya kepada refreshing. Kayaknya ingin melakukan pensucian jiwa tapi larinya kepada refreshing. Ada yang larinya, ini anak-anak muda ini, ada yang apa namanya, pelariannya itu nonton film. Wah mumet aku, urusannya ukeh, semrawut, terus mikir-mikir, kunci kamar delok YouTube, ngantek berjam-jam, jam 7 pagi sampai luhur, sholat luhur, baru sholat nonton meneh. Terus alhamdulillah hijau sholat ya. Terkadang melawan sholat. Ada orang seperti itu. Begitu selesai nonton film, apa yang terjadi? Kemerungsung meneh Pak. Ada lagi contoh tempat pelarian orang untuk katanya melakukan refreshing, atau mungkin kalau kata sekarang healing Pak. Kemana? Ke bioskop. Bareng-bareng nonton bioskop yuk. Habis nonton bioskop ngapain? Pulang ke rumah, pulang ke kamar, berantakan lagi hidupnya, nggak sembuh-sembuh itu. Ada orang datang ke psikolog, Pak, Bu, saya nih hatinya nggak tenang, nggak kuat. Psikolog, kalau psikolognya nggak paham Quran, pulang dari psikolog, ya bodoh wae. Dikasih obat penenang, pamannya tidur, habis tidur, ya balik lagi kelingan masalah meneh. Begitu seterusnya. Ada contoh lagi mungkin yang agak sedikit sedikit nggak layak di masyarakat gitu, tapi ada gitu, tidak tradisi tapi ada. Ibu-ibu, bapak kalau sudah punya anak, kita ini sudah tua nih, ya kan, kita sudah tua. Kadang untuk melakukan penenangan jiwa kita itu gini, melihat ketenangan jiwa itu kalau anak-anak kita itu ngirimi duit, anak-anak kita pas masa-masa Idul Fitri itu pulang, piye ini Idul Fitri kok udah mulai piye, nek kowe kira mulai aku atine ra penak. Jadi menyandarkan ketenangan jiwanya kepada anak, menyandarkan ketenangan jiwanya kepada uang yang akan diberikan oleh anak umpamanya. Atau mungkin yang lebih spesifik lagi, menyandarkan ketenangan jiwa seorang istri kepada suaminya, menyandarkan keterangan jiwa istri, jiwa kita kepada suaminya. Nek suamine soleh tenang, nek suamine ra soleh ora tenang. Iya kan? Suaminya juga gitu, menyandarkan ketenangan batinnya kepada istrinya. Nek istrinya aman-aman saja, aman. Nek istrinya nggak aman kita. Kita semua hampir rata-rata seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, itu bukan cara untuk melakukan tazkiyatun nafas. Itu bukan caranya. Lalu bagaimana cara kita melakukan tazkiyatun nafas? Cara pertama dari kaidah yang paling luar biasa adalah, ini cara pertama nih. Kalau cara pertama ini nggak mungkin dapat tazkiyatun nafas. Apa cara pertama? Kaidah yang diberikan oleh para ulama adalah at-tauhidu huwa aslu kulli man tazakka bihin nufus.
Tuh caranya. Caranya adalah menebalkan tauhid. Menebalkan tauhid di dalam jiwa, di dalam hati. Kenapa? Karena tauhid adalah pondasi dari seluruh orang yang menginginkan ketenangan jiwa. Bukan refreshing, tauhidnya. Tapi tauhid itu apa tuh? Tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dalam hati kita. Ini kalau kita nggak paham ya nggak tahu. Makanya kita kaji. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah, betul. Makna lainnya apa? La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menetapkan suatu kejadian kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menetapkan suatu kejadian kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menetapkan hukum untuk ditaati kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa mengetahui segala sesuatu kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Ketika kita mampu menebalkan tauhid, sebenarnya Pak Bu, kita nggak butuh refreshing untuk melakukan pensucian jiwa. Begitu tauhid masuk dalam hati kita, selesai itu. Kotoran hati hilang kabeh, kemerungsung hilang kabeh. Saya punya contoh. Saya punya contoh. Ada orang sakit. Ada orang sakit. Paru-parunya watak-watuk, Pak. kayak saya inilah watak-watuk, buak-buak. Nek pas kesel watuk, itu jenenge masuk angin ya. Masih mending watuk angin masuk angin terus watuk gitu. Tapi ada orang tidak masuk angin ya watuk-watuk itu. Berarti kan paru-paru. Turun sedikit ke bawah lambung. Lambungnya yo kena perih terus. Turun lagi ke bawah ginjal. Pipisnya angel. Ginjalnya loro. Turun lagi ke bawah lututnya harap gue ngadeg angel. Aduh ya Allah gitu kan. Turun lagi ke bawah, kakinya bagian bawah itu kalau mau buat berdiri cokot-cokot. Ya kan? Ada yang seperti itu, Pak. Kalau nanti ke atas begini loh. Nanti ke atas lagi mumetan. Ada orang seperti itu? Ada. Kemudian orang ini datang ke seorang dokter. Pak dokter, tolong obati penyakitku, berapapun biayanya tak beli obatnya. Setelah dicek sama dokter, wah ini Pak obatnya bagus, insya Allah dalam waktu 3 hari sembuh, yang penting rutin. Siap Pak dokter. Akhirnya apa? Dia bayar obat itu sejumlah 3 juta rupiah. Mahal memang. Diambil obatnya 3 juta. Wah, minum dia 3 hari. Begitu 3 hari selesai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak sembuh. Masih juga sakit seperti itu. Kalau orang tersebut masih kondisinya sama sakit seperti itu, apa yang akan dia lakukan? Siapa orang yang pertama kali dimarah-marahi sama pasien tadi? Dokternya, dokteran disalah dinesoni. Pak dokter iki lho jenengan ki jane asli napa mboten to? Iki obatnya asli ora, 3 juta tak ombe ora mari-mari jo loro banget wetengku dan lain sebagainya. Mencak-mencak dia. Ujung-ujungnya dia akan marah sama Tuhannya. Kamu tuh ngapain Tuhan menciptakan aku dengan sakit seperti ini? Gaweanku lagi oke. Ngopo to jane dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat buruk keluar dari lisannya. Bahkan mungkin mulutnya ini sudah berubah menjadi kebun binatang. Hampir semua binatang keluar semua. Nek sing kuda, nek sing kebo, nek keluar semua. Karena dia nggak terima. Nah gitu. Tapi ada contoh kedua Pak. Orangnya sakit kepala, paru-parunya yo sakit, lambungnya yo sakit, ginjalnya sakit, kakinya sakit, kabeh sakit. Dia datang ke dokter dengan cara yang sama. Dibeli obatnya dengan uang 3 juta. Dibeli dia. Diminum dengan cara yang sama. Hari pertama, kedua, ketiga diminum. Ternyata hari ketiga belum sembuh. Apa yang dia lakukan?
Kalau orang ini memiliki tauhid di dalam jiwanya, kalau dia memiliki tauhid di dalam imannya, di dalam hatinya, apa yang terjadi? Dia akan datang kepada dokter itu, Pak dokter, mohon maaf nih obatnya kemarin sudah saya minum semua tapi belum sembuh. Wah nggih Pak, kula nggih mboten ngertos sih. Kok biasanya obatnya pun spesial niki pun pun mantun. Kula nggih mboten ngertos. Sendak apa-apa Pak dokter, nek sakit kalau dikasih rekomendasi, kalau tak ikhtiar melih, kira-kira di mana ada rumah sakit yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Saya yang penting ikhtiar saja. Beda kan kalimatnya? Kalau ada tauhid di dalam hatinya, beda dong kalimatnya dengan orang yang tauhidnya lemah, orang yang hatinya di dalam hatinya nggak punya tauhid, beda sekali. Mencak-mencak sama dokter, yang satu enggak. Bahkan dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku sudah ikhtiar. Kalau pada masanya ikhtiarku ini sudah habis, ya Allah, tenagaku habis, uangku habis, kekuatanku habis, cuman Engkau yang bisa menolong. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Engkau yang akan menyembuhkanku, ya Allah. Aku pasrah. Apa yang terjadi? Ya pasrah. Selesai. Bahkan kemudian dia melazimi sakitnya dalam kehidupan biasa. Jadi serapopo lah lorong ini kira rapopo, yang penting jasa sholat, yang penting saya iso ngajar, yang penting jasa kerja, seloro-loro tak tahan sidik. Dia melazimi itu dalam kehidupannya. Karena apa? Tradisi hatinya sudah memiliki tauhid. Jadi tauhid membuat dia merasa nyaman, tentram, merasa hatinya suci di hadapan Allah SWT. Jadi dia tidak perlu mengotori hatinya, tidak perlu mengotori pikirannya dengan segala sesuatu pikiran yang buruk-buruk, tidak perlu. Contoh ketiga, saya punya seorang mahasiswa. Contoh ketiga, ini nyata dan luar biasa indah. Mahasiswa saya, mohon maaf ada yang matanya ini, mohon maaf ya, matanya buta. Matanya buta. Butanya tidak dari lahir Pak, tidak dari lahir, tapi sejak kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Ya karena saya dosennya, saya nanya, maunya saya itu kan nanya kenapa sampai terjadi seperti itu gitu. Mas, bisa diceritakan ke Ustadz kenapa ada ini, kenapa nggak ngelihat? Apa kata dia? Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya tidak ingin cerita. Loh, kenapa nggak ingin cerita? Saya nggak ingin orang mengasihani saya gara-gara saya nggak bisa ngelihat. Bayangin, orang yang masalah tunanetra tapi tidak ingin menceritakan kenapa terjadi seperti itu, dan dia tidak ingin dikasihani. Kamu hafal berapa juz? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah pernah menghatamkan Quran 30 juz. Cuman saat ini saya tinggal 15. Tapi ini saya masih terus merujaah. Jadi dia beli HP, dia beli laptop, tapi laptop yang khusus untuk, mohon maaf, tunanetra itu ada kan? Laptop itu gitu. Saya sedikit tanya-tanya lagi, secara tidak sengaja dia menjawab kalau ternyata dia tidak buta dari lahir. Tapi sejak kelas 5 atau kelas 6 itu ada kejadian gitu yang membuat dia matanya nggak bisa ngelihat. Kamu ini kan anak soleh. Ustaz, kenapa bilang saya anak soleh? Ya karena kamu nggak bisa melihat. Kamu kan anak soleh. Karena kamu nggak ngelihat, kamu anak soleh. Oh, dari mana Ustaz? Ya, semua kemaksiatan rata-rata dari mata, saya bilang. Semua kemaksiatan rata-rata dari mata. Matanya ngelihat orang lain memiliki mobil lebih bagus dari kita, akhirnya lisannya keluar kalimat yang buruk kan gitu dari mata kan. Coba kalau matanya nggak ngelihat, nggak masalah kan. Oh mobil itu sama aja gitu aja ya. Sing merah, sing hitam, sing itu podo wae. Sing truk karo sing ora truk ya podo wae kan gitu. Larang ora larang, namanya matanya nggak bisa ngelihat ya selesai lah. Atau mungkin hal-hal yang lain. Mata itu bisa melihat sesuatu yang buruk-buruk kan. Saya bilang kalau, dan saya lihat anak ini nggak pernah ada di soft kedua kalau sholat, mesti soft pertama Pak. Selalu. Bahkan subuh itu kadang teman-teman di asrama itu masih pada tidur kalau adzan. Dia ini sudah sholat.
Saya keliling ke kamar, ya anak-anaknya sudah sholat, sudah berdiri. Posisi kamar masih gelap. Bagi dia gelap terus, nggak bisa ngeliat. Tapi dia udah berdiri, udah sholat, Allahu Akbar. Yang lain masih tiduran Pak, matanya nggak bisa ngeliat. Waktu itu saya tanya, kenapa kamu nggak minta sama Allah agar Allah memudahkan kamu untuk ngoperasi mata dan sebagainya? Dia bilang gini sama saya, Ustadz, kalau saya minta sama Allah ya bisa sih Ustadz, cuman saya kasihan bapak ibu saya. Nanti kalau bapak ibu saya itu mau ngoperasi mata saya, bapak ibu saya mau tinggal di mana? Bapak ibu saya punya rumah, masuk harus jual rumah untuk ngoperasi mata saya. Masuk bapak ibu saya harus jual sawah untuk ngoperasi mata saya. Udah enggak apa-apa Ustaz, saya sudah biasa seperti ini. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, aku juga teringat hadis Nabi, siapapun manusia yang diuji oleh Allah dengan kedua matanya tidak dijadikan bisa melihat, Allah akan menggantikan mata itu di surga. Itu Pak, ini orang punya tauhid. Dia merasa bahwasanya Allah sudah mentakdirkan itu kepadanya, kemudian dia melazimi hidupnya dengan kondisi seperti itu. Dia tidak protes sama Allah, dia tidak protes sama bapak ibunya, dia tidak protes kanan kiri, dia tidak minta perhatian dari kanan kirinya. Enggak. Subhanallah, enggak minta dia, enggak minta. Kalau orang punya tauhid seperti itu jadinya. Tenang. Walaupun hal-hal yang sangat-sangat urgen dan vital, kebutuhannya, dia tetap tenang di sisi Allah. Walaupun yang vital-vital tadi tidak ada pada dirinya. Bayangin, kita nggak punya duit 500.000 aja bingung kok. Iki seseorang bayar UKT, seseorang bayar SPP, randu duit, bingung pontang-panting sana sini kan. Padahal Allah sudah jamin rezeki itu. Ini orang yang matanya nggak bisa ngelihat, harusnya pontang-panting dong cari mata. Ini enggak kok. Kenapa? Karena tauhid adalah pondasi dari seluruh orang yang menginginkan tazkiyatun nafas. Tauhid hilang, nggak bakal dia dapat tazkiyah. Pasti. Itu contoh orang-orang muslim Pak. Contoh orang-orang muslim yang terkadang iman itu naik turun ya, mesti ada aja gitu. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana dengan orang-orang kafir yang tidak punya tazkiyah? Hewan, saya bilang. Ustadz, bagaimana dengan orang-orang kafir yang tidak punya tauhid? Hewan, saya bilang. Hewan itu yang penting melaku. Dia tidak berpikir ketenangan jiwa. Wis podo karo kewan persis. Yang penting iso mangan, ngombe, duit oke, wis mlaku wae. Tidak pernah beribadah di sisi Allah SWT. Ya begitu itu. Persis seperti hewan. Bahkan mungkin lebih buruk daripada hewan. Maka nanti ketika ada masalah, ketika ada problem hidup, ketenangan jiwanya diukur dengan hal-hal yang bersifat nalar. Hal-hal yang disebut dengan logika. Liberal banget. Nggak pernah ada kembali kepada sisi Tuhan, nggak pernah ada kembali kepada Allah, nggak pernah menghitung-hitungkan, menghubung-hubungkan seluruh kejadiannya kepada Allah SWT, nggak pernah. Itu kalau orang kafir. Maka Bapak Ibu sekalian, berkaca sebagai seorang mukmin, serendah apapun iman kita, asal kita masih memiliki tauhid, potensi untuk tazkiyatun nafas itu ada dan besar sekali. Kok apa meneh sing imannya tinggi? Kok apalagi orang yang imannya tinggi, tauhidnya tebal sekali, sangat-sangat tebal. Potensi untuk mendapatkan keterangan lebih tinggi lagi. Gitu. Ngerti nggih? Jadi tauhid adalah kunci utama. Ustaz, sebentar. Ini gini. Tadi kan kita bicara refreshing, healing, tazkiyatun nafas dengan tauhid gitu kan. Ustaz, kalau memang tazkiyatun nafas itu dicari dengan cara menebalkan tauhid, lalu
sebenarnya boleh nggak sih kita refreshing, kita healing itu boleh nggak? Boleh nggak? Ya sebenarnya tetap boleh, tidak ada masalah. Cuman refreshing, healing, berhibur itu bukan cara untuk tazkiyatun nafas gitu loh. Bukan cara itu. Untuk melakukan tazkiyatun nafas itu caranya yang paling utama nomor 1 adalah tauhid. Nomor 2, 3, 4 nanti. Suatu hari nanti saya ceritakan lagi. Cara pertama apa? Tauhidnya. Lalu refreshing, healing boleh nggak? Tetap boleh, tidak ada masalah. Itu juga bagian dari refreshing kita sebagai seorang manusia. Lalu apa tujuannya refreshing, healing, hiburan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah tafakur dan tadabur alam. Sering dilakukan dan itu pernah dilakukan sama Rasulullah sebagai sunnah juga. Contoh kisahnya begini. Aisyah itu diajak sama Nabi ke pantai. Saat itu Aisyah umurnya 17 tahun. Badannya masih atletis. Masih mohon maaf ya, belum begini, belum membesar. Belum membesar. Aisyah masih 17 tahun kok. Masih lincah. Diajak sama Nabi. Aisyah, ayo kita ke pantai. Ayo. Begitu sampai di pantai, Rasulullah menunjuk sebuah batu. Itu ada batu. Jadikan batu itu sebagai batas. Siapa di antara kita yang larinya lebih mendahului yang lain untuk sampai pada batu itu, maka dia pemenangnya. Ngajak lomba ternyata. Lomba lari sampai batu itu. Siap kata Aisyah. Siap ya Rasulullah. Akhirnya iya, larilah Rasulullah dan Aisyah sampai batu itu. Apa yang terjadi? Rasulullah kalah. Umurnya udah 56 atau 57 tahun lah gitu, sekitar itu. Kalah beliau. Aisyah umurnya 17 tahun. Wah, akhirnya apa? Rasulullah dan Aisyah bercandaria di situ, bersendagurau di situ. Seneng. Maka Bapak Ibu sering-sering piknik ya, sering-sering lomba. Rasulullah sering lomba tuh sama istrinya kan, boleh, tak apa-apa, boleh diajar. Tapi tujuannya bukan untuk tazkiyatun nafas ya, tujuannya untuk refreshing aja, tadabbur alam, tafakur alam, itu boleh. Saat kalau di dalamnya dikasih tazkiyatun nafas boleh nggak? Boleh. Ada refreshing tapi di dalamnya tetap sholat, ya kan, tetap zakat, tetap sedekah, tetap mengingat Allah, itu menebalkan tauhid juga. Itu bagian dari cara aja. Suatu hari 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, berarti umur Rasulullah 60 tahun, umur Aisyah 20 tahun. Umur Rasulullah 60 tahun, umur Aisyah berapa? 20 tahun. Ketika Rasulullah wafat 63 tahun, umur Aisyah itu sekitar 23 tahun. Masih sangat muda sekali. Tapi istri-istri Rasulullah SAW semuda apapun, kalau sudah ditinggal oleh Nabi wafat, para istri Rasul itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Tidak boleh dinikahi. Karena apa? Para istri Rasul itu setelah wafatnya Rasulullah itu disebut sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ibu ya berarti nggak boleh dinikahi sama anaknya. Makanya disebut dengan ummahatul mukminin. Ya gitu. Oke. 60 tahun Rasulullah ngajak lagi lomba. Aisyah, ayo kita ke pantai lagi. Oh, ayo Rasulullah. Sampai sana lomba lagi, sama persis seperti 3 tahun yang lalu. Siapa yang berhasil mencapai batu itu, maka dia pemenangnya. Tapi apa yang terjadi? Dalam hadis itu dikatakan falamma badanat. Saat itu Siti Aisyah badannya sudah melebar, tidak seperti 3 tahun yang lalu yang badannya masih atletis, masih lincah gitu. Ini sudah mulai berisi. Diajak lari sama Rasulullah. Apa yang terjadi? Aisyah kalah. Setelah Aisyah kalah, Rasulullah menunggu di batu itu sampai Aisyah datang. Begitu datang, dalam riwayat dikatakan Rasulullah bermain bersama Aisyah di situ.
bersendaguro, ya biasa. Main-main di situ, refreshing di situ, di pantai. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Aisyah, masih ingatkah kekalahanku 3 tahun yang lalu? Kekalahan apa ya Rasulullah? Kekalahanku dari larimu kemarin. Oh iya, saya masih ingat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, kemenanganku hari ini adalah untuk membalas kekalahanku 3 tahun yang lalu. Masya Allah. Akhirnya beliau berdua tertawa-tertawa di situ, tersenyum-tersenyum di situ, untuk refreshing, untuk healing, untuk tadabbur alam. Jadi sah, refreshing sah, healing sah. Bahkan kalau perlu saling mengajak, ayo waktunya kapan kita ke sana, sah. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas punya cara sendiri, punya jalan sendiri. Untuk melakukan tazkiyatun nafas, tebalkan tauhid. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau tauhid sudah tebal, kembrungsung itu nggak akan muncul. Seakan-akan malah nggak butuh refreshing kan? Coba, seakan-akan orang itu nggak butuh refreshing gitu. Karena apa? Hatinya udah tertutupi dengan iman yang kuat. Baik Bapak Ibu sekalian, ini namanya kaidah, cara untuk melakukan tazkiyatun nafas. Sebenarnya saya sedang baca buku ini berjudul Asyru Qawaid li Tazkiyatin Nafas. 10 kaidah untuk melakukan tazkiyatun nafas. Kaidah pertama sudah saya bacakan, yaitu apa? At-tauhidu huwa aslu kulli man tazakka bihin nufus. Tauhid adalah pondasi, tauhid adalah dasar setiap orang yang menginginkan pensucian jiwa. Tanpa tauhid nggak mungkin bisa. Nomor 2, kaidah 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mencapai tazkiyatun nafas itu yang Allah SWT dan Rasulnya inginkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan tazkiyatun nafas tersebut. Wal afu minkum jami'an. Saya mohon maaf atas seluruh kesalahan dan kekhilafan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.